Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak bapak pada pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran ini ya. Baik, pada pagi hari ini, mempersingkat waktu, kita akan mempelajari tentang aplikasi daripada turunan fungsi trigonometri ataupun penerapan daripada turunan fungsi trigonometri yang sudah kita pelajari. Adapun salah satu bentuk aplikasinya itu adalah salah satu dari turunan fungsi aplikasi dari turunan fungsi adalah laju perubahan suatu fungsi terhadap variabel-variabel bebasnya. Misalnya sini laju perubahan misalnya fungsi y sama dengan fx terhadap x. Nah, laju perubahan fungsi y sama dengan fx terhadap x, yaitu merupakan turunan pertamanya, yaitu adalah dy dx. Jadi nanti kalau dikatakan laju perubahan, itu turunan pertama, dy dx, yang dinyatakan dalam x. Laju perubahan nilai fungsi ini juga sering disebut dengan kecepatan sesaat. Kalau kita mencari kecepatan sesaat, boleh juga dari suatu fungsi nanti diturunkan. Nah, pada titik tertentu, tentukanlah nilai turunannya di situ. Itulah kecepatan sesaatnya gitu. Berikutnya ada juga sebagai aplikasinya adalah kecepatan ya. Kecepatan yaitu turunan pertama dari fungsi perpindahan atau fungsi perpindahan itu ya fungsi yang lazim kita pergunakan. Misalnya x sama dengan xt, fungsi dalam t, maka nanti kecepatannya vx sama dengan dx dt. Jadi itu juga termasuk kecepatan, itu juga termasuk turunan daripada fungsi. Nah, diistilahkan dengan fungsi perpindahan karena dia sering berpindah-pindah, bertukar-tukar nilainya. Kemudian juga ada lanjutnya nanti percepatan. Nah, percepatan itu yaitu turunan pertama dari fungsi kecepatan. Jadi kecepatan yang ini di atas ini diturunkan lagi, nanti diperoleh lagi kecepatan. Atau boleh juga turunan kedua dari fungsi perpindahan, fungsi asal tadi. Fungsi yang pertama tadi diturunkan sebanyak 2 kali, nah, nanti diperolehlah itu percepatan ya. Lambangnya atau notasinya adalah AX. Nah, kalau kecepatan tadi adalah Vx, dx dt. Kalau percepatan itu adalah AX, dv dt. Turunan kedua daripada fungsi perpindahan dan fungsi asal. Dan turunan pertama dari kecepatannya. Baik, itu penjelasan ringkas mengenai pengertian-pengertiannya aplikasi daripada turunan fungsi trigonometri. Selanjutnya kita lihat yang pertama adalah laju perubahan fungsi trigonometri. Ini contoh langsung ya. Satu daya nyata P0 ini dalam satuan volt ampere ya. Satuan kuat arus. Satu rangkaian listrik yang daya aktifnya P dalam satuan watt dan sudut impedansinya theta atau sudut pembentuknya, sudut yang terbentuknya adalah theta, diberikan oleh P0 sama dengan P sekan theta. Jika P adalah konstan pada daya 20 watt, tentukan laju perubahan P0 jika theta berubah pada laju 0,050 radian per menit. Ini satuan putaran roda nih, satuan putaran lingkaran radian per menit. Saat theta sama dengan 45 derajat, saat theta sudut terbentuknya 45 derajat. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Penyelesaian diketahui laju perubahan sudut theta terhadap waktu. Laju perubahan tadi sudah diketahui adalah ini 0,050 radian per menit saat theta sama dengan 45 derajat. Ditanya laju perubahan daya nyata atau P0, yaitu laju perubahan tadi adalah turunan pertamanya. D P0 dt sama dengan berapa? Nah, itulah. Nah, jawab atau penyelesaian
Perhatikan P0 sama dengan F theta, fungsi dalam theta. Sedangkan theta adalah Ft, fungsi dalam T. Sehingga laju perubahannya adalah dV0 dt sama dengan dV0 d theta kali d theta dt. Ya, ini fungsi berantai dia. Jadi masukkanlah nilainya. P0 itu adalah P sekan theta. P-nya itu adalah nilai konstannya tadi 20. Jadi P0 sama dengan 20 sekan theta. Dengan demikian, dP0 d theta sama dengan 20 sekan theta tangen theta. Turun dari sekan ya. Turun dari sekan adalah sekan tangen. Maka turunan terhadap T-nya dP0 dt sama dengan dP0 d theta kali d theta dt sama dengan, masukkanlah nilainya tadi yang dP0 d theta tadi ada 20 sekan tangen. Yang d theta dt ini tadi sudah diketahui di atas 0,050 radian per menit. Ya tinggal kalikan. Nanti masukkan sudutnya. Sudutnya tadi 45, jadi kan pada sudut tetanya 45 nih. Nah, masukkan sudutnya 45. Sekan 45, tangen 45. Kali 0,050. Sekan 45. Kalau cosnya setengah akar 2. Kalau sekannya seper cos 1 dibagi setengah akar 2, berarti akar 2. Tangen 45, tidak ragu lagi nilainya 1. Kali dengan 0,050. Ya, 20 dikali 0,050 itu 1. Ya kan? Kemudian dikali dengan akar 2 kali 1. Jadi tetap nilainya akar 2 watt per menit. Itulah laju perubahannya. Laju perubahan daya tersebut pada saat sudut independensinya adalah 45 derajat. Nah, demikian. Rasanya tidak terlalu sulit ya. Kemudian lanjut, kecepatan dan percepatan fungsi trigonometri. Nah, ini agak berat nih, tolong perhatikan ya. Contoh, gerakan sebuah partikel diberikan oleh fungsi S sama dengan 6 cos dalam kurung 2t tambah pi per 4. Tentukan nilai perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Tentukan juga waktu tersingkat ketika nilai maksimum itu terjadi. Banyak pertanyaannya nih. Berentetan pertanyaannya. Perhatikan penyelesaiannya. Diketahui fungsi perpindahan, fungsi asal itu, S sama dengan 6 cos dalam kurung 2t tambah pi per 4. Artinya itu, ditanya nilai perpindahan dan waktu tersingkat yang digunakan, kecepatan maksimum dan waktu yang digunakan, percepatan maksimum dan waktu yang digunakan pada saat itu. Jawab. Nah, ini jawabnya, perhatikan. Perpindahan S maksimum 6. Kenapa kita katakan 6? Dari mana kita dapat 6? Dari sini, angkanya 6. Kalau angkanya 10 sini berarti maksimumnya 10. Kalau angkanya 100 berarti maksimumnya 100. Nah, gitu saja. Karena nilai maksimum asli dasar fungsi cos itu adalah 1. Jadi cos sekian sama dengan 1. Nah, 1 kali 6, 6. Jadi 6 ini dikatakan nilai maksimum. Ini akan tercapai ketika 6 cos 2t tambah pi per 4 ini sama dengan 1. Nah, kenapa sama dengan 1? Maka kita harus hafal juga tuh nilai sudut-sudut istimewa cos ya. Kapan nilai cos itu yang sama dengan 1? Kapan dia naiknya? Khususnya cos dan sin, itu bukitnya yang naik ke atas itu, karena ini bergelombang, itu gelombang yang tertinggi itu adalah pada saat I sama dengan 1. Itu dikatakan dia maksimum. Minimum min 1. Nah, jadi apapun terjadi, nilai cos itu maksimum pada saat
sama dengan 1. Ya, pada saat 6 cos, jadi nilai ini fungsi ini sama dengan 1. Nah, yang 1 ini nilai cos berapa? Nah, itu dijabarkan ke bawah. Yang 1 itu adalah nilai cos 0. Ya, cos 0 itu sama dengan 1. Sama dengan cos 361 juga. Dengan demikian berarti bisa kita habiskan bagi cos 0 dibagi 6, 0. Jadi diperolehlah nanti 2t tambah pi per 4 sama dengan 0. Kenapa ada tambahan ini? N kali 2pi, di mana N itu sama dengan berjalan 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, maksudnya untuk fungsi trigonometri itu dia pakai periode. Itu menyangkut gelombang naik dan gelombang turunnya daripada fungsi trigonometri. Jadi Anda bisa lihat kembali bentuk umum grafik fungsi Y sama dengan cos. Ada bergelombang dia. Itu satu gelombang itu periodenya 2pi. 2pi itu adalah 360 ya. 1pi 180. Jadi gelombang naik dan gelombang turunnya sama. Satu gelombang itu 1pi, dua gelombang jadi 2pi. Jadi periodenya 2pi. Maka dibuatlah sini N kali 2pi. Di mana N itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Kemudian kita cari nilainya. Maka 2t ini berarti 2t tambah pi per 4 sama dengan 0 tambah N kali 2pi. Berarti 2t-nya sama dengan 0-nya tidak ada ya, berarti yang min pi per 4 dipindah ke kanan menjadi min pi per 4 tambah N kali 2pi. Karena ini ada 2t, maka semua ini dibagi 2. Jadi 2t bagi 2 dapat t. Ini pi per 4 dibagi 2, pi per 8. Ya, 2 ini dibagi 2 habis. Jadi ini tinggal t sama dengan min pi per 8 tambah N kali pi. Berikutnya, jadi waktu tersingkat untuk perpindahan S maksimum, ya, S yang maksimum itu ditentukan dengan mensubstitusikan nilai N yang tadi 1, 2 dan seterusnya itu, N 1, 2 dan seterusnya, 0, 1, 2 dan seterusnya, sehingga diperoleh nilai T positif terkecil. Kapan dia maksimumnya? Jadi masukkan masing-masing. Jadi masukkan pertama N-nya itu ganti dengan 0, maka T sama dengan min pi per 8 tambah 0 kali pi. Jadi min pi per 8 ini tidak positif. Dia positif terkecil. Berarti ini dikatakan tidak memenuhi. Kemudian masukkan N-nya 1. Maka T sama dengan min pi per 8 tambah 1 pi. Jadi min pi per 8 tambah pi. Jadinya kalau ini 1/8, ini jadikan 8/8. Jadi ya min 1/8 ditambah 8/8 jadinya positif 7/8. Ini yang memenuhi, ini yang terkecilnya. Nah, dengan demikian, jadi nilai maksimum yang tadi S sama dengan 6 itu tercapai pada waktu tersingkat T-nya sama dengan 7/8pi. Nah, itulah jawabannya. Oke. Berikutnya kecepatan. Kecepatan itu tadi adalah turun pertama dari fungsi. Nah, V aksen X sama dengan ds dt. Fungsinya tadi ini S sama dengan 6 cos 2t tambah pi per 4. Kita turunkan. Jadi d dt dari 6 cos 2t tambah pi per 4. Turunan cos sin, min sin ya. Min sin. Jadi ini. Min 6, 6-nya sudah nunggu. Ya, koefisiennya. Min 6 sin 2t tambah pi per 4. Yang 2 ini adalah turunan daripada 2t. Ya, 2t itu turunnya 2. Jadi kalikan kembali ke sini berarti min 12 sin 2t tambah pi per 4. Nah, lihat bentuk ini, sin itu juga nilai positifnya itu adalah karena dia min, berarti sebelah kanannya juga ikut min. Kenapa?
nilai sin itu maksimumnya 1. Yang membuat dia 1 itu, yang membuat dia 12, kalau min 12 kan minimum ya, bukan maksimum. Yang maksimum itu 12, karena dia positif. Maka dikali dengan min. Kenapa dia 1? Karena ini, kecepatan maksimum P maksimum sama dengan 12. Ini tercapai ketika sin 2T tambah Pi per 4 sama dengan min 1. Kenapa min 1? Karena itu tadi, nilai maksimum dan minimum daripada fungsi sinus adalah 1 dan min 1. Kenapa tidak kita tulis 1? Karena ini min 12. Gitu. Kalau di sini positif 12, maka di sini nanti positif juga. Karena kita mencari yang maksimumnya. Kalau ditaruh positif di sini, berarti nanti min dia. Karena dia asalnya adalah min 12 sin, min 12 koefisiennya. Maka di sini min 1. Kemudian yang min 1 itu sin berapa? Itu penjabaran ini. Kita lihat jawaban di bawahnya. Ada 2 ini, kiri dan kanan ya. Yang sebelah kiri, sin 2T tambah Pi per 4 sama dengan sin min Pi per 2. Jadi min 1 itu kan sin 90. Kalau min 1, ya. Kalau positif 1, 90. Kalau negatif, min 90. Min 90 itu berarti min Pi per 2 atau setengah akar 2. Oke? Atau sin 2T tambah Pi per 4 sama dengan sin 3 per 2 Pi. Dari mana pula datang 3 per 2 Pi ini? Ingat di kuadran. Kuadrannya min 90 itu sama sudutnya dengan 270. 270 itu adalah 3 per 2 Pi. Dipakai ini. Karena kita untuk menguji nanti mana yang pas. Berikutnya sama dengan contoh yang di atas tadi. 2T tambah Pi per 4 sama dengan ini, berarti hilangkan sinnya. Jadi tinggal 2T tambah Pi per 4 sama dengan min Pi per 2 tambah N kali 2Pi. Periodenya ya. N berjalan 0, 1, 2 dan seterusnya. Pindahkan nanti yang dalam kurung ini. Pi per 4 ini pindahkan ke kanan. Berarti 2T sama dengan min Pi per 4 min Pi per 2 tambah N kali 2Pi. Terus diproses ini. Min seperempat min seperdua jadi min 3 per 4. Terus T-nya dibagi 2, sama-sama bagi 2. Jadi 2T bagi 2 dapat T. 3 per 4 Pi bagi 2 jadi 3 per 8. 2 Pi jadi 1 Pi. Ini dia. Yang sebelah kanan juga begitu. Sesuai dengan sebelah kiri juga. Ini dipindahkan. Min seperempatnya pindah ke kanan. Ini 3 per 2 nya taruh sini. Jadi ini ada Pi ini ya, sorry. Ini ada Pi nih. 3 per 2 Pi, diingat nih. 3 per 2 Pi ini. Lupa Pak nulisnya. Jadi 3 per 2 Pi kurang seperempat Pi. Jadi 5 per 4 Pi. Nah, 5 per 4 Pi. Ini kan jadinya, kalau jadikan per 4 kan berarti 6 per 4 nih. 6 per 4 dikurang seperempat, jadi 5 per 4. Oke. Ini tetap N kali 2Pi. Baru dibagi 2. 2T bagi 2 dapat T. 5 per 4 dibagi 2, 5 per 8. 2Pi dibagi 2 dapat 1Pi. Inilah dia. Baru kita masukkan dari 0, N yang berjalan tadi. Dari 0. Masukkan 0. Sini yang pertama sebelah kiri. Maka T sama dengan min 3 per 8Pi. Tidak memenuhi karena dia negatif. N sama dengan 1 maka T sama dengan 5 per 8Pi. Memenuhi. Kemudian ini juga sebelah kanan. N sama dengan sudah memenuhi dia. Maka kebetulan ini angkanya sama. Kembar. Maka dikatakanlah. Jadi kecepatan P maksimum itu adalah 12. Tercapai pada waktu tersingkat. T sama dengan 5 per 8Pi. Oke. Terakhir. Percepatan. Percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan. Jadi kecepatan tadi adalah min 12 sin. Maka diturunkan ini. Aksen X. dv dt.
dp/dt itu turunan daripada kecepatan tadi terhadap t. Jadi d dt dari min 12 sin 2t tambah pi per 4. Ini kita turunkan, berarti turunan sin cos min 12 cos ya 2t tambah pi per 4, turunan 2t nya adalah 2, maka hasilnya min 24 cos 2t tambah pi per 4. Ini percepatan maksimumnya adalah 24. Jadi apapun sini negatif positif, pokoknya yang positif diambil. Tercapai pada saat cos sama dengan yang contoh di atas tadi. Cos 2t tambah pi per 4 sama dengan min 1. Kenapa min 1? Karena dia min. Dibagi-bagi min kan sama-sama positif dia. Nah, nilai cos yang berapa sama dengan min 1 itu adalah cos 180. Jadi kita harus hafal ya nilai cos ini sudut istimewa itu ya. Nah, itu. 180 itu adalah pi. 1 pi itu 180. Jadi cos 2t tambah pi per 4 sama dengan cos pi. Baru diujikan. Ini terhadap ya 2 cos-cosnya habis, tinggal 2t tambah pi per 4 sama dengan contoh di atas tadi. Ini pi yang ini ya. Tambah n kali 2pi. N-nya berjalan 0, 1, 2 dan seterusnya. Baru pindahkan pi seperempat ini. Pindah ke kanan menjadi pi dikurang seperempat. Tambah n kali 2pi. 1pi dikurang seperempat pi tinggal 34 pi. Tambah n kali 2pi. Nah, terus 34 ini dibagi dengan 2. Jadi t-nya dibagi 2 tinggal t. 2t bagi 2t. 34 dibagi 2 ini 3/8. Ini n 2pi dibagi 2 dapat np. Jadi inilah dia terbentuk terakhirnya. T sama dengan 3/8pi tambah np. Baru kita masukkan 0. Ternyata begitu kita masukkan 0 maka dia sudah memenuhi. Sudah ada nilai t positif yang terkecilnya. Nah inilah. Jadi percepatan maksimum tadi itu adalah 24 dalam waktu tersingkatnya adalah T sama dengan 3/8pi. Begitulah caranya. Oke, sampai sini dulu. Kalau Anda belum ngerti ya diulang-ulang lagi ya video ini. Dicatat, sambil dicatat juga supaya ngerti. Nah ini soal latihan kita. Latihan tugas aplikasi turunan fungsi trigonometri Selasa 21 September 2021. Selesaikan soal berikut ini dengan ringkas dan jelas. Buatlah seperti contoh di atas tadi. Nah ini nomor 1. Satu fungsi sama dengan 3 tan dalam kurung 4x tambah pi per 2. Jika x berkurang pada laju 0,4 radian per detik, tentukan laju perubahan y terhadap waktu t ketika x sama dengan pi per 48. Sama dengan contoh 1 di atas ya. Turunkan. Nomor 2, sebuah partikel sedang bergerak dengan persamaan perpindahan y sama dengan 5 cos dalam kurung 2t tambah pi per 3 dengan y dalam meter dan t dalam detik. Tentukanlah kecepatan maksimum partikel saat 0 kecil sama dengan t kecil sama dengan mu, 2 mu. Nah, kecepatan partikel. Waktunya ya. B, percepatan maksimum maksudnya ini maksimum partikel saat yang pertama tadi kecepatan, yang kedua percepatan saat 0 kecil dari t kecil dari 2 mu. Oke, sampai sini seperti biasa ya, kirimlah, tapi jangan kirim lagi di kolom tugas ya anak ya, kirim aja di classroom. Semuanya dikirim di komentar di classroom supaya terbaca oleh Bapak. Kadang-kadang dikirim di kolom tugas itu tidak terbaca. Dan jangan dikirim lewat WA. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan cepat dipahami. Kalau belum, diulang-ulang lagi dan boleh bertanya melalui kolom classroom. Lebih dan kurang mohon maaf. Bapak tunggu jawabanmu sampai jam 12. Pak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.